ada kajian lagi yang disebut dengan asas-asas hukum. Kemudian ada kajian lagi yang disebut konsep hukum. Kemudian ada sejarah hukum. Kalau kita bicara itu harus lengkap harus ini. Itu kalau kita bicara suatu metodologi, bicara kita tafsir. Makanya kalau ahli mau menafsirkan peraturan, itu tidak bisa sekedar anggaran dasar. Saya membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Oh, nggak bisa, bro. Karena anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini di sini diatur oleh yang namanya statuta. Sabar dulu. Gitu. Ya, sabar dulu. Kita bicara anggaran dasar dulu. Ini sebelum puas masalah saksi ahli. Itu kan ditolak. Ya. Dari pihak Bang WH sebagai penggugat tidak mengajukan. Enggak, saya nggak mengajukan. Nah, ini kan ada yang menarik nih. Satu sisi dari pihak tergugat ditolak. Ya, yang nolak hakim ya, bukan saya. Ya. Saya kan hanya memberi alasan. Ya. Saya kan hanya bertanya kepada hakim. Kepentingannya apa yang mulia, kan gitu. Bertanya ke hakim, ya. Ya, kan sidangnya kemarin juga ada ikut kan, ada ini. Nah, ini kan berarti kan sudah ditolak oleh hakim, saksi ahli dari penggugat. Kita dengan pembuktian kan ya? Besok minggu depan tanggal 22, tanggal 21. Oh, minggu depan. Ya, simpulan. Oke, simpulan. Nah, sudah putusan itu berarti. Tapi kan sempat juga ya kalau nggak salah sidang yang lalu. Nah, ya, ini kan. Jadi ini hari terakhir kita sidang terbuka. Emang mau jadi dokter lagi? Offline. Besok udah online. Ini offline. sorry. Sidang terbuka mau dokter lagi. Kang Bro, kalau minggu lalu atau 2 minggu lalu kan sempat juga ya Kang Bro mengajukan putusan selah. Tapi kan kurang dapat respon positif. Bukan kurang, karena salah pemahaman. Jadi hakim itu memahaminya. Jadi gini, hakim itu dulu bukan hakim, dari pengacara mereka ini masih muda-muda, dan salah satunya juga ada yang mahasiswa saya, tapi nggak masalah, bukan masalah mahasiswa atau enggak, tapi maksudnya masih muda juga sih. Mahasiswa saya lebih pintar daripada saya juga banyak, kan itu kan kompetensinya masing-masing ya. Jadi gini, ketika dia mengajukan, bukannya ini kan sudah selat penundaan, kongres itu penundaan, jadi dia memahami selah itu penundaan. Dalam konteks kongres ini kan sudah penundaan yang mestinya Maret dilaksanakan Agustus kan gitu. Ditunda lagi sampai Mei? Enggak. Maret ya? Maret kemudian jadi Agustus itu dianggapnya dia itu sudah selah. Sudah jelas itu penundaan. Ya, saya kan menjelaskan waktu itu pasal 48 RF itu. Kemudian kan ada beberapa pasal-pasalnya sudah saya jelaskan, 2296 dan seterusnya. Sudah saya jelaskan pasal-pasalnya kepada hakim. Nah, sejauh mana menurut Kang Bo itu putusan saya itu sebagai urgensi atau saya jangan penting? Potong dulu, nanti pemahaman pemirsa salah. Oke, siap. Jadi kenapa saya menjelaskan itu? Beda. Putusan tun yang dilakukan Dirjen Ahu menunda ini itu beda dengan putusan hakim selah. Kalau itu sama, mengapa? Kan kita ini negara hukum, Rechtsstaat. Rechtsstaat ini kan jelas di konstitusional. Ini sudah mungkin juga saya ulang berkali-kali. Pasal 1 ayat 3 dan junto pasal 24 Undang-Undang 45. Kemudian ini diserahkan oleh namanya kekuasaan delegasi. Bukan delegasi, ini kekuasaan atribusi. Kamu dengerin dulu, jangan menggurui. Atribusi. Kenapa ini atribusi? Karena di pasal 1 angka 22 ya, Undang-Undang 30 2014, di situ disebutkan bahwa atribusi ini karena lahir dari konstitusional, ya, konstitusional itu yang dimaksud adalah Undang-Undang 45. Kemudian juga undang-undang. Nah, 1 ayat 3 junto 24 konstitusional tadi itu di breakdown oleh Undang-Undang 48 2009. Itu kekuasaannya ada di hakim, bukan di pejabat pemerintah. Hakim ini hakim ini ada yudikatif, bukan eksekutif. Kalau keputusan tun kementerian itu eksekutif.
itu pemerintah. Saya jelaskan, Yang Mulia, ini bukan soal penundaannya, tapi material dari keputusan TUN yang dilaksanakan Dirjen Ahu mengatasnamakan menteri itu, isinya itu mengabaikan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, pengabaian terhadap anggaran dasar rumah tangga ini jelas melanggar undang-undang. Nah, pelanggarannya tidak sekedar undang-undang UJN. Waktu itu katanya dari pengacara nih, ketentuan dia nyebut pasal 82 ayat ayat 5 itu. Nah, kalau ketentuan pasal 82 ayat 5 itu kan peraturan menterinya belum ada. Jadi kan, dan itu sudah ditegaskan juga kalau mau belajar secara baik, di 82 ayat 5 itu ditegaskan juga di itu loh, di peraturan undang-undang ormas. Nah, di undang-undang ormas itu Anda bisa buka undang-undang ormas itu, undang-undangnya itu yang dulu kan 82 itu sudah diganti, kalau 82 sudah ganti. Sudah diganti 2013. Nomornya 17 2013. Undang-undang 17 2013. Nah, itu yang ganti yang 82, mengganti yang 82 itu ormas. Itu ada perubahannya. Perubahannya itu nomor 2 2017. 2 2017 Ya, bukan UUJN loh. UUJN 2 2014. Makanya kalau sebenarnya kita tuh gampang kok ngapal undang-undangan ini kita, karena kan mirip-mirip gitu kan. Iya, tahunnya mirip gitu. Nah, 2017. Itu perubahan. Tapi itu perubahan itu hanya berkaitan dengan sanksi. Nanti Anda buka di pasal 60, 61, 62 itu. Di situ bahkan kita diancam loh. Sanksinya itu bisa administrasi, bisa pidana. Lalu, Kang Bro, sebelum menjelaskan lebih jauh, ini kan berarti kan kalau kita lihat dari sidang TUN ini kan ada kaitannya juga dengan organisasi. Pasti. Iya dong. Iya pasti. Tadi kan ada minta ini. Nah, pertanyaannya gini, ini kan satu sisi sudah melaksanakan kongres. Enggak, karena TUN ini yang saya gugat itu karena jadi di pasal si Dirjen Ahu ini menyalahgunakan kewenangan di pasal 17 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 2014. Dia menyalahgunakan kewenangan itu. Bahkan saya mendalilkan juga dia menyalahgunakan kewenangan. Kalau kita bicara tadi yang pengacara dia bilang 82 ayat 5 itu kan ngawur dia. Karena itu kan belum ada peraturan menterinya. Toh itu masih di 82 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris 2 2014. Itu juga juntonya itu di pasal 1. Itu pasal 1 yang aku sebut tadi. Ayat 22, 23, 24. Di situ ada atribusi, kemudian delegasi dan mandat. Nah, di situ sangat jelas di notaris ini, karena kan di pasal 28 ya. 28 itu notaris ini itu kan konstitusionalnya kan berserikat itu loh. Kebebasan berserikat, berkumpul, menyampaikan ini supaya nanti Anda paham nih, notaris ini kan organisasi yang dijamin oleh konstitusional. Kemudian dia juga di breakdown oleh undang-undang. Di mana? Ya Undang-Undang 2 2014, Junto 30 2004. Perubahannya. Bukan, dia perubahannya yang 2. Undang-Undang UJN lah, UJN. Nah, di breakdownnya di 82 ayat 3 itu. Itu namanya atribusi. Jadi notaris ini jangan disepelekan loh. Ini atribusi loh organisasi notaris ini. Nah, itu juga dijamin oleh Undang-Undang Ormas loh. Iya. Makanya kan gini tak kasih tahu, ormas itu wadah besar. Ya, sebelum ke ormas